Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Dalba TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya nikmat kepada kita, nikmat umur yang panjang, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama menghadiri pelajaran di Dalwah TV. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil berkah, kita bisa banyak mengambil ilmu di Dalwah TV. Mudah-mudahan berkat kita continue, kita istiqomah mengikuti pelajaran-pelajaran di Dalwah TV. Mudah-mudahan itu menjadi pintu keberhasilan buat kita. Mudah-mudahan itu menjadi pintu kesuksesan buat kita. Mudah-mudahan itu menjadi penyebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan sebab kita istiqomah menghadiri pelajaran di Dalwah TV tersebut, mudah-mudahan itu yang akan menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Dalwah TV yang dimuliakan oleh Allah, mari kita melanjutkan pembacaan kitab An-Nawadhir ta'lif al-Imam Ahmad Syihabuddin bin Salam al-Qulyubi. Sekarang yang akan kita bahas, yang akan kita baca bersama-sama, bab yang bermasalah, masalah doa. Ya, ini masalah doa. Ini banyak-banyak orang-orang tersebut, mereka itu sampai-sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, aku terus berdoa, akan tetapi tidak terkabulkan doaku. Aku terus mengharap, meminta kepada Allah, akan tetapi Allah tidak berikan apa yang aku minta. Pemirsa Dalwah TV yang dimuliakan oleh Allah, nanti akan kita baca bersama-sama apa penyebabnya doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, dan juga bagaimana besarnya, bagaimana agungnya orang-orang yang masih tetap istiqamah, orang-orang yang masih tetap husnudzon kepada Allah, orang-orang yang masih tetap meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Mari sekarang kita melanjutkan pembacaan kisah tersebut. Fi asbab adamil ijabati doa. Di dalam masalah tercegahnya orang di dalam dikabulkannya doa. Berdoa nggak dikabulkan, berdoa tidak dikabulkan. Kenapa ini? Ini
Ini salah satu penyebabnya. Ruwiya anna Musa sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yad'u wa yatadarra'u fi hajatin. Sayyidina Nabi Allah Musa alaihissalam melihat seseorang yang selalu berdoa, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Musa melihat, kok nggak pernah dikabulin doa ini. Selalu Nabi Musa lihat orang ini berdoa kepada Allah, doa sama Allah, kok nggak dikabulkan? Kalau nggak dikabulin, kenapa nggak dikabulkan oleh Allah? Lantas Nabi Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, law kanat hajatuhu biyadi la qadaituha." Kalau umpama hajatnya orang itu ada bersataku, ini umpama aku bisa mengabulkan hajatnya orang tersebut, pasti aku kabulkan. Fa'ahallahu ilaihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, inna lahu ghanaman wa inna qalbahu inda ghanamihi wa ana la astajibu du'a 'abdin yad'uni wa qalbuhu inda ghairi." Fa akhbara Musa ar-rajul bidzalika faqata'a ila Allah faqada hajatuhu. Subhanallah. Nabi Allah Musa alaihissalam melihat seseorang berdoa sekali, dua kali, nggak dikabulkan oleh Allah. Lantas Nabi Allah Musa bertanya, "Ya Allah, kalau umpama aku mampu mengabulkan hajatnya orang tersebut, pasti aku kabulkan. Apa yang diinginkan pasti akan aku beri." Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa dan mengatakan, "Wahai Musa, sesungguhnya orang tersebut itu memiliki kambing dan dia sangat-sangat cinta kepada kambingnya. Seakan-akan sampai melebihi cintanya kepada aku. Benar-benar cinta. Hatinya dia selalu bersama kambingnya. Sangat disayang, sangat dieman. Kambingnya diberikan makan, makannya diperhatikan, minumnya diperhatikan. Seakan-akan perhatiannya dia lebih banyak ke kambingnya daripada ke Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan gitu. Kalau umpama perhatiannya dia, cintanya dia, hatinya dia lebih banyak ke aku, yakni Allah, lebih banyak ke Allah, pasti Allah akan mengabulkan hajat orang tersebut. Lantas Nabi Allah Musa setelah mendengar itu, Nabi Musa mendatangi orang tersebut. "Ente benar punya kambing?" "Iya. Saya ini diberi wahyu oleh Allah. Katanya Allah, ente ini hatinya ente terlalu ke kambing. Ente terlalu cinta sama kambing ente. Ente selalu perhatian kepada kambing ente. Itu yang membuat doamu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba hatimu luruskan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintalah kepada Allah, lebihkan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan mengabulkan doamu." Maka orang tersebut menyesal, dia, "Ya Allah, mengapa saya ini kok lebih perhatian ke kambing saya, lebih cinta ke kambing saya?" Begitu Bang Allah. Dia menyesali, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia makin cinta kepada Allah, dia makin perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia berdoa, Allah kabulkan doa-doa dan hajat orang tersebut. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Ini juga kita harus melihat kekurangan kita itu apa. Apakah kita seperti orang tersebut
ada sesuatu yang lebih kita cintai, ada sesuatu yang lebih kita perhatikan, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikatakan di dalam tafsir Sawi, salah satu hukuman, yakni salah satu yang membuat Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, dikatakan di sana disebabkan min syiddatil hub, karena saking cintanya Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail. Bagaimana nggak cinta? Udah berpuluh-puluh tahun Nabi Allah Ibrahim tidak memiliki anak. Sampai Nabi Allah Ibrahim mengatakan, kalau saya punya anak, saya akan bersedekah dengan 1000 ekor onta. Sampai akhirnya lahirlah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bila Nabi Allah Ibrahim memotong 1000 ekor onta dan membagi-bagikan onta-ontanya tersebut. Sangat-sangat cinta. Situ Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Allah Ibrahim dengan memerintahkan untuk menjadi sembelih anaknya. Hadirin pemirsa Dalwa TV, ini suatu hikmah, ini suatu pelajaran buat kita. Jangan sampai cintanya kita kepada anak-anak kita, cintanya kita kepada suami kita, cintanya kita kepada istri-istri kita mengurangi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengurangi cinta kita kepada syekh guru-guru kita. Dan tidak ada anjuran kita ini agar benar-benar mencintai anak kita. Kita agar benar-benar mencintai suami kita. Kita harus benar-benar mencintai istri kita. Tidak ada anjuran di sana. Anjuran yang pastinya agar kita menyelesaikan hak mereka. Itu yang wajib. Apa haknya suami, apa haknya istri kita, apa haknya anak-anak kita. Itu yang harus kita selesaikan di sana. Untuk kita terlalu cinta, apalagi sampai cintanya kita mengurangi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang sangat berbahaya. Ditakutkan nanti kita seperti orang tersebut yang diceritakan dari kitab tadi. Sampai kita terlalu cinta, akhirnya kita berkurang. Nanti takutnya itu bisa menjadi sebab tidak dikabulkan doanya kita. Anjuran cinta adalah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dianjurkan adalah kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada guru kita, kepada orang tua. Gitu. Ya. Makanya itu jangan sampai cintanya kita kepada makhluk bisa mengurangi cintanya kita kepada Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang dicintai oleh Allah. Dikatakan bahwasannya doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Ya, intinya doa adalah beribadah. Yakni kita berdoa itu kita sudah ibadah. Kita berdoa, kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah beribadah kita. Itu tidak ada kerugian bagi orang yang mau berdoa, dan sungguh mulia orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis, laisa syai' akramu minallah illa du'a. Tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat derajat seseorang, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada amal-amalan yang dicintai oleh Allah melebihi daripada doa. Mengapa demikian? Sebab doa menunjukkan kembalinya manusia kepada Allah. Mengharapnya manusia kepada Allah. Ya. Menjadikannya manusia hamba sebenarnya kepada Allah. Itu ada di dalam doa. Oleh karena itu doa sangat-sangat mulia.
Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan faedah-faedah orang-orang yang berdoa. Wassalam.